Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video pembelajaran ini adalah tugas akhir semester mata kuliah Islam dan Sains berbasis proyek. Dengan identitas kelompok, mata kuliah Islam dan Sains kelas C, dosen pengampu Bapak Syarif Hidayatullah SAG MAG MA, program studi pendidikan matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2025-2026 dengan beranggotakan yang pertama Amalia Husnia Aini dengan NIM 2410404053 dan saya sendiri Nabilah Kenza Putri Anwariyah dengan NIM 2410404068. Nah, topik yang akan diangkat dalam video pembelajaran ini adalah Islam dan kosmologi. Islam dan kosmologi adalah kajian tentang alam semesta atau kosmos yang dipahami melalui perspektif ajaran Islam, khususnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah SWT yang memiliki keteraturan, tujuan, dan tanda-tanda kebesarannya, yang dapat dipelajari oleh manusia. Berikut adalah pengantar topik Islam dan Sains, tujuan pembelajarannya, dan mengaitkan pentingnya materi dengan nilai Islam dan perkembangan sains. Pernahkah kita merenungkan bagaimana alam semesta ini diciptakan? Langit yang luas tanpa batas, bintang-bintang yang bertebaran, planet-planet yang bergerak teratur pada orbitnya, dan masih banyak lagi. Semua itu bukan terjadi secara kebetulan. Kosmologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur, dan perkembangan alam semesta. Dan topik ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ajaran Islam. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kosmologi dalam perspektif Islam, yaitu bagaimana Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern sama-sama mengajak manusia untuk berpikir, mengamati, dan mengambil pekerjaan dari ciptaan Allah SWT. Kita akan melihat bagaimana ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran selaras dengan perkembangan sains, serta bagaimana ilmu kosmologi dapat memperkuat keimanan kita kepada kebesaran Allah. Adapun tujuan pembelajaran dalam video ini adalah agar kalian mampu memahami konsep dasar kosmologi, mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran, serta menumbuhkan kesadaran bahwa mempelajari alam semesta merupakan bagian dari ibadah dan tanda keagungan ciptaan Allah SWT. Melalui pembelajaran ini, diharapkan kita tidak hanya memperoleh pengetahuan ilmiah, tetapi juga meningkatkan rasa syukur, keimanan, dan kesadaran akan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan niat menuntut ilmu karena Allah SWT. Nah, selanjutnya kita akan membahas latar belakang kosmologi. Kosmologi adalah cabang astronomi yang mempelajari asal-usul, evolusi, struktur, dan nasib akhir alam semesta secara keseluruhan. Secara harfiah, kosmologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmos yang berarti alam semesta dan logia yang berarti ilmu. Poin-poin pentingnya yang pertama, teori dentuman besar Big Bang. Teori ini adalah model utama yang menjelaskan bahwa alam semesta bermulai dari titik yang sangat padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, dan terus mengembang hingga sekarang. Yang kedua, struktur alam semesta. Pada skala besar, galaksi-galaksi membentuk struktur raksasa seperti filamen dan dinding galaksi yang dikelilingi oleh ruang kosong. Yang ketiga, materi gelap dan energi gelap. Sebagian besar alam semesta, sekitar 95%, terdiri dari zat-zat misterius yang tidak dapat dilihat. Materi gelap bertanggung jawab atas gravitasi ekstra yang mengikat galaksi, sementara energi gelap mendorong percepatan pengembangan alam semesta. Selanjutnya yaitu relevansi. Dalam Islam, kosmologi dipandang sebagai bukti nyata kebesaran Allah. Al-Quran memuat ayat-ayat yang oleh banyak ulama modern dianggap sejalan dengan penemuan ilmiah, bahkan mengisyaratkan teori-teori seperti dentuman besar, Big Bang, dan perluasan alam semesta. Relevansinya adalah penguatan iman, ilmu dan wahyu, dan tafakur. Selanjutnya ada ayat penciptaan langit dan bumi. Yang pertama, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan langit dan bumi awalnya satu kesatuan lalu dipisahkan yang selaras dengan teori dentuman besar Big Bang. Yang kedua,
Quran Surat Fussilat ayat 11 menyatakan bahwa langit diciptakan dari asap atau gas panas, menggambarkan kondisi awal alam semesta. Yang ketiga, Quran Surat Az-Zariyat ayat 47 mengisyaratkan perluasan alam semesta yang terus-menerus. Dan yang terakhir, Quran Surat Ali Imran ayat 191 mengajak manusia untuk berpikir dan merenungkan penciptaan langit dan bumi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Yang selanjutnya ada alam sebagai tanda kebesaran Allah. Yang pertama ada ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda di alam. Al-Quran membagi ayat atau tanda menjadi dua, yaitu ayat tanziliyah atau wahyu yang diturunkan, yaitu Al-Quran, dan ayat kauniyah atau tanda-tanda di alam semesta. Keduanya sama-sama penting sebagai petunjuk menuju keimanan. Yang kedua, cerminan sifat Allah. Keindahan, keteraturan, dan kerumitan alam mencerminkan sifat-sifat Allah seperti Maha Bijaksana, Maha Kuasa, dan Maha Pencipta. Yang ketiga, ada pentingnya tafakur atau perenungan. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk merenungkan ciptaannya. Tafakur ini bukan sekedar mengamati, tetapi juga memikirkan tujuan di balik setiap ciptaan yang pada akhirnya mengarahkan hati dan akal kepada pengakuan Allah akan keesaan Allah. Selanjutnya adalah pandangan tokoh Islam. Yang pertama ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka berdua menganut kosmologi geosentris dari Yunani, bumi di pusat. Mereka memandang alam semesta sebagai serangkaian lingkaran yang tercipta dari pancaran atau emansi atau pancaran dari Tuhan. Pandangan mereka lebih bersifat filosofis dan metafisik, mencoba menyelaraskan filsafat Yunani dengan teologi Islam. Yang kedua, menurut Al-Biruni, ia lebih menekankan pada observasi dan perhitungan matematis. Meskipun tetap menyajikan model geosentris, Al-Biruni adalah salah satu ilmuwan muslim pertama yang secara serius mempertimbangkan kemungkinan model heliosentris atau matahari di pusat, menunjukkan pendekatannya yang lebih ilmiah dan empiris daripada para filsuf. Selanjutnya adalah peran astronomi dan filsafat. Yang pertama, astronomi. Peran astronomi adalah mengamati dan mengumpulkan data empiris. Astronomi menjawab pertanyaan apa dan bagaimana tentang alam semesta, seperti keberadaan galaksi, pergerakan planet, dan perluasan alam semesta. Yang kedua, ada filsafat. Peran filsafat adalah memberikan kerangka konseptual untuk memahami data tersebut. Filsafat menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa, seperti makna dibalik keberadaan alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Selanjutnya adalah Big Bang dan Al-Quran. Secara umum, banyak cendekiawan muslim modern melihat sains dan Al-Quran saling melengkapi, bukan bertentangan. Sains dianggap sebagai cara untuk memahami ciptaan Allah, sementara Al-Quran berfungsi sebagai panduan spiritual yang mengisyaratkan fenomena alam. Teori dentuman besar atau Big Bang yang menjelaskan asal-usul alam semesta sering dikaitkan dengan surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini berbunyi, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Para musafir atau ahli tafsir modern menafsirkan ayat ini sebagai isyarat bahwa alam semesta, yaitu langit dan bumi, berasal dari satu kesatuan materi yang padat dan panas, yang kemudian dipisahkan atau mengembang. Ini sangat mirip dengan konsep singularitas dalam teori dentuman besar atau Big Bang. Selanjutnya ada alam semesta mengembang. Penemuan bahwa alam semesta terus mengembang juga dianggap selaras dengan ayat Al-Quran. Dalam surat Az-Zariyat ayat 47, Allah berfirman, "Langit kami bangun dengan tangan atau kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Kata meluaskannya atau lamusi'un dalam ayat ini sering diterjemahkan sebagai mengembang atau meluas, yang dianggap sesuai dengan konsep perluasan alam semesta yang ditemukan oleh Edwin Hubble pada abad ke-20. Selanjutnya adalah fenomena tata surya.
Yang pertama ada orbit benda langit. Al-Quran menyebutkan bahwa matahari dan bulan bergerak pada orbitnya masing-masing, bukan hanya sekedar mengambang di angkasa. Dalam surat Yasin ayat 40 menyatakan, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Yang kedua, ada gerakan matahari. Ayat Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa matahari bergerak. Dalam surat Yasin ayat 38 menyatakan, dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, maha mengetahui. Ini cocok dengan fakta bahwa matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Selanjutnya adalah manusia sebagai khalifah. Manusia adalah khalifah atau wakil Allah di bumi. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dan menempatkan manusia sebagai entitas yang diberi akal dan kehendak bebas yang memikul tanggung jawab besar. Sebagai khalifah, tugas manusia bukan untuk menguasai atau merusak alam, tetapi untuk mengelola dan memeliharanya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Selanjutnya adalah tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Yang pertama adalah larangan merusak. Al-Quran melarang perbuatan merusak di bumi dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kerusakan lingkungan, polusi, dan eksploitasi berlebihan dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah. Yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Alam diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna atau mizan. Manusia dituntut untuk tidak mengganggu keseimbangan ini. Contohnya, Islam mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah ibadah. Menjaga alam dan lingkungan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Melindungi hewan, menanam pohon, dan membersihkan lingkungan adalah perbuatan mulia yang mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya adalah integrasi ilmu dan iman. Kosmologi dalam Islam menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan iman. Ilmu tidak dipandang sebagai ancaman terhadap agama, melainkan sebagai jalan untuk memperkuatnya. Ilmu sebagai jalan mengenal Tuhan. Semakin manusia mempelajari alam semesta melalui sains, semakin ia menyadari keteraturan, kompleksitas, dan keindahan ciptaan Allah. Ini memperkuat iman dan keyakinan akan kebijaksanaan Sang Pencipta. Selanjutnya, inspirasi dari Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan fenomena alam mendorong umat Islam untuk terus mencari ilmu pengetahuan. Hal ini menjadikan ilmu, termasuk sains, sebagai salah satu pilar peradaban Islam. Selanjutnya ada akhlak dan sains. Integrasi ilmu dan iman juga berarti bahwa penelitian ilmu harus dilakukan dengan etika. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan umat manusia dan alam, bukan untuk merusak atau menindas. Dengan demikian, kosmologi dalam Islam bukanlah sekadar ilmu tentang alam semesta, tetapi juga sebuah filsafat hidup yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dengan memadukan ilmu dan iman. Selanjutnya adalah Islam selaras dengan sains. Islam memandang sains dan agama sebagai dua sisi dari satu koin. Al-Quran berisi banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengamati alam semesta. Penemuan-penemuan ilmiah modern seperti teori dentuman besar dan perluasan alam semesta dianggap oleh banyak cendekiawan Muslim sebagai konfirmasi dari isyarat-isyarat yang telah ada dalam kitab suci. Dalam pandangan ini, sains bukanlah lawan dari iman, melainkan sebuah jalan untuk memperkuatnya. Dan yang terakhir adalah kosmos sebagai jalan mengenal Allah.
Inti dari kosmologi Islam adalah bahwa alam semesta atau kosmos adalah manifestasi dari keagungan Allah. Setiap bintang, planet, dan galaksi adalah ayat atau tanda yang mengundang manusia untuk merenung dan menyadari kekuasaan Sang Pencipta. Dengan mempelajari kosmos, manusia tidak hanya menambah pengetahuannya, tetapi juga dapat meningkatkan imannya. Karena semakin dalam ia memahami alam, semakin ia mengagumi kebijaksanaan dan kebesaran Penciptanya. Oleh karena itu, bagi seorang Muslim, ilmu kosmologi adalah perjalanan spiritual yang menyatukan akal dan hati, di mana sains dan iman bekerja sama untuk mengungkap kebenaran tertinggi. Baiklah, cukup itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah